Shalom, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang hati nurani, memilih yang benar. Kata memilih sendiri memiliki makna atau arti mencari atau memisah-misahkan mana yang baik. Oleh karenanya, ketika kita memilih, perlu dipertimbangkan dengan hati nurani dan akal sehat. Peserta didik perlu memahami dengan baik apa itu hati nurani dan bagaimana hati nurani membantu untuk memutuskan atau memilih sesuatu secara bertanggung jawab. Menurut Profesor K. Bertens, hati nurani adalah instansi dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Menurut Prof. K. Bertens, hati nurani juga berisi kesadaran. Dengan demikian, hati nurani tentu mengandung unsur logika. Jadi tidak benar kalau hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan. Kemudian ada pertanyaan, apakah hati nurani dapat salah? Hati nurani berkaitan dengan kesadaran diri dan karena itu harus selalu dididik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Menurut Profesor Bertens, terkadang seseorang meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan bisikan suara hatinya, padahal tindakannya itu salah. Misalnya para teroris yang melakukan kekerasan dan pembunuhan. Mereka meyakini apa yang dilakukannya itu sesuai dengan suara hati nuraninya. Jadi suara hati dapat saja salah jika tidak dilatih dan dididik. Contoh lagi ada koruptor dan pembunuh. Hati nurani mereka sudah tumpul karena mereka menutup diri terhadap kesadaran hati nuraninya. Akibat dari perbuatan atau perilaku mereka yang salah jadi dianggap biasa bahkan benar. Banyak orang bahkan bertindak berlawanan dengan suara hati nuraninya. Mereka memilih dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati nurani. Lama-kelamaan hati nurani mereka pun menjadi tumpul. Tuhan Yesus mengatakan dari dalam hati manusia lahir kejahatan. Hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Manusia perlu terus melatih dan mendidik hati nuraninya, sehingga dari dalam hati nurani lahir berbagai perbuatan baik, terutama ketika harus memilih dan mengambil keputusan yang benar. Lantas bagaimana cara untuk melatih dan mendidik hati nurani? Tentunya dengan cara tekun berdoa dan membaca Alkitab, serta mencontoh orang-orang yang dapat dijadikan teladan untuk kebaikan dan kebenaran hidup. Pilihan dan pengambilan keputusan akan semakin rumit ketika usia seseorang bertambah. Pada waktu kecil, pilihan-pilihan yang harus diambil begitu sederhana. Namun seiring waktu usia seseorang bertambah, begitu pula tanggung jawab dan dengan demikian makin banyak yang harus dipilih dan diputuskan. Misalnya, untuk remaja kamu putuskan untuk menyukai seseorang, belum tentu dia akan menyukaimu juga. Atau kamu memilih dan memutuskan untuk kegiatan ekstrakurikuler tertentu tetapi kemudian setelah menjalaninya terasa berat. Ini berarti pilihan dan keputusan itu pada akhirnya akan berpengaruh pada apa yang terjadi dalam hidup kita, baik sederhana maupun lebih berat lagi.
Pilihan dan keputusan yang kita buat akan berpengaruh terhadap hidup kita. Namun sayang sekali, banyak remaja memilih tidak berdasarkan akal sehat dan tuntunan hati nurani. Mereka cenderung memilih berdasarkan apa yang kini sedang digandrungi atau yang disukai teman. Padahal apa yang dipilih oleh seseorang akan dijalani olehnya dan mempengaruhi kehidupannya. Contoh, memilih untuk ikut teman bolos, maka dampaknya akan ditanggung oleh diri sendiri, yakni hukuman serta ketinggalan pelajaran. Ketika memilih untuk membolos, seseorang tidak menghargai jerih lelah orang tua yang telah bekerja keras untuk menyekolahkannya. Jadi, pilihan kita tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri, tapi juga pada orang tua atau orang lain. Kita akan belajar dari cerita Daud dan Yonatan. Yonatan melalui masa sulit untuk memilih antara ayah kandungnya ataukah Daud sahabatnya. Memang bukan pilihan yang mudah ketika Yonatan mengetahui bahwa ayahnya Saul berencana untuk membunuh Daud. Dan seketika hati Yonatan amat sedih karena ia tidak mau kehilangan sahabatnya. Saul adalah ayah sekaligus raja. Oleh karenanya Yonatan harus hormat dan tunduk kepada Saul. Dan Yonatan pun berusaha untuk mencari jalan supaya ayahnya, yaitu Saul, dan Daud dapat dipersatukan. Tetapi ternyata semuanya sia-sia. Hati ayahnya penuh kemarahan dan kebencian terhadap Daud. Posisi Yonatan benar-benar terjepit. Dia harus berada di antara dua orang yang sama-sama dikasihinya. Namun dalam situasi seperti itu, Yonatan masih dapat menggunakan akal sehatnya dan mendengarkan suara hati nuraninya. Ia tidak berpihak pada manusia, tapi pada kebenaran. Seketika itu Yonatan mempertaruhkan nyawanya dengan pergi ke tempat persembunyian Daud untuk memperingatkan Daud supaya berhati-hati karena Saul ayahnya ingin mencelakakannya. Jika tindakan Yonatan ini diketahui oleh Raja Saul yang adalah ayahnya, maka ia pasti akan dihukum mati karena Yonatan dianggap sebagai seorang pengkhianat. Namun Yonatan lebih memilih membela Daud karena ia menjunjung kebenaran. Tuhan pun turut campur tangan dengan memberikan hikmat kepada mereka berdua untuk mengatur strategi agar dapat mengungkapkan isi hati Saul yang sebenarnya. Kisah Daud dan Yonatan menggambarkan bagaimana suara hati nurani menang atas kejahatan. Yonatan lebih taat pada suara hati nuraninya ketimbang pada hubungan darah. Itu berarti kebenaran melebihi hubungan darah ataupun persaudaraan. Manusia harus terus melatih dan mendidik hati nuraninya supaya memiliki kepekaan. Jika tidak, hati nurani akan menjadi tumpul. Ketika hati nurani sudah tumpul sebagaimana hati Raja Saul yang dipenuhi kebencian dan iri hati, maka kebenaran terdorong ke belakang. Yang muncul adalah kejahatan. Oleh karenanya anak-anak, marilah kita terus untuk mendidik hati nurani kita, belajar dengan cara berdoa dan membaca Alkitab. Supaya kita bisa memilih atau memutuskan satu pilihan yang benar, yang tepat sesuai dengan kehidupan kita, yang berdampak baik untuk diri kita dan orang lain. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.